Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku sekalian. Salam sehat dan semangat belajar dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia dengan materi yaitu tentang manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bersama Ibu Yuni Arta Boru Simanjuntak. Menurut geologi, perkembangan bumi terbagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama ada masa Ozoikum, ya. Masa ini diperkirakan terjadi sekitar 4,6 miliar hingga 570 juta tahun yang lalu dan merupakan masa yang tertua di bumi. Pada masa ini, bumi sendiri masih berbentuk seperti bola panas sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Mengapa? Hal ini karena suhu bumi yang masih tinggi. Yang kedua yaitu masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi masih belum stabil. Namun, meskipun begitu, pada masa ini mulai muncul yang namanya tanda-tanda kehidupan, yakni dengan adanya makhluk bersel satu atau disebut juga dengan mikroorganisme, sejenis ikan tak berahang, trilobita, dan juga beberapa jenis tumbuhan gangga. Yang ketiga yaitu masa Mesozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini muncul kehidupan hewan bertubuh besar seperti dinosaurus dan juga mamut. Pada akhir masa Mesozoikum mulai muncul berbagai jenis burung dan juga binatang menyusui. Dan berakhirnya masa ini diperkirakan karena terjadinya tumbukan meteoroid raksasa yang membuat bumi diselimuti debu. Hal ini kemudian menyebabkan hewan reptil punah secara mendadak. Yang keempat yaitu masa Neozoikum. Pada masa ini, hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa Neozoikum dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan juga zaman kuarter. Pada zaman tersier ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu dan muncul jenis primata seperti kera. Sementara itu, zaman kuarter dibagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan juga zaman Holosen. Pada masa zaman Pleistosen ini diperkirakan ya munculnya jenis manusia purba, sedangkan pada masa zaman Holosen ya manusia purba tersebut mengalami perkembangan. Indonesia merupakan pusat bagi penelitian manusia purba. Namun, tidak semua wilayah Indonesia terdapat fosil manusia purba dan juga peninggalan kebudayaannya. Berikut ini kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba. Meganthropus paleojapanicus atau disebut juga manusia besar tertua dari Jawa. Meganthropus paleojapanicus ditemukan oleh von Koenigswald dan juga Weidenreich pada tahun 1936 sampai 1941 di situs Sangiran Lembah Begawan Solo, Jawa Tengah. Manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tinggi mencapai 2,5 meter. 2. Berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala. 3. Otot kunyah, gigi, dan juga rahang yang besar serta kuat. 4. Tidak memiliki dagu. 5. Bertulang pipi tebal dengan tonjolan pada kening tebal yang mencolok. Dan 6. Memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Pithecanthropus erectus atau disebut juga dengan manusia kera berdiri tegak ya, yang ditemukan oleh Eugenie Du Bois pada tahun 1891 di Trinil Ngawi, Jawa Timur, yang diperkirakan hidup sekitar 30.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki volume otak 775 sampai 975 cc. 2. Hidup pada masa Pleistosen awal dan juga tengah. 3. Memiliki tinggi badan 168 sampai 180 cm. 4. Memiliki berat badan 80 sampai 100 kg. 5. Memiliki bentuk tubuh dan juga anggota badan yang tegap. 6. Memiliki rahang bawah yang kuat. 7. Memiliki tulang belakang tajam dan juga menonjol. 8. Memiliki hidung yang lebar dan juga tulang pipih yang menonjol. Dan yang ke-9, makanan masih diolah secara sederhana.
Pithecanthropus mojokertensis atau disebut juga manusia kera dari Mojokerto. Manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1963 di Desa Perning, Mojokerto, Jawa Timur, yang diperkirakan hidup sekitar 2–2,5 juta tahun yang lalu. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Volume otak yaitu 750–1300 cc. 2. Memiliki tinggi badan 165–180 cm. 3. Memiliki tulang geraham dan juga rahangnya yang lebih kuat. 4. Memiliki badan yang tegap. 5. Tidak memiliki dagu. Dan 6. Tulang tengkorak yang tebal dan juga menonjol. Homo soloensis atau manusia dari Solo ditemukan oleh Terhaar, Overnoot dan juga von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933 di daerah Ngandong, Lembah Begawan, Solo yang diperkirakan hidup sekitar 300 sampai 900 ribu tahun yang lalu. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki volume otak 1000 sampai 1300 cc. 2. Memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm. 3. Memiliki tonjolan pada kening agak terputus di tengah. 4. Memiliki tengkorak lonjong, tebal dan masih dengan tempat pelekatan otot yang mencolok. Homo wajakensis atau manusia dari wajak ditemukan oleh Eugenie Du Bois pada tahun 1889 di Desa Wajak, Jawa Timur yang diperkirakan hidup sekitar 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Homo wajakensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm. 2. Memiliki berat badan 30 sampai 150 kg. 3. Muka dan hidungnya lebar dan dahinya masih menonjol. 4. Sudah mampu membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Dan 5. Telah mengenal cara memasak makanan. Homo sapiens atau manusia cerdas ditemukan oleh Reis Houghton dan juga Eugenie Du Bois pada tahun 1890 di daerah Jawa Timur yang diperkirakan hidup sekitar 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki volume otak 1000 sampai 1450 cc. 2. Memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm. 3. Memiliki berat badan 30 sampai 150 kg. 4. Sudah berjalan dan juga berdiri tegak. 5. Memiliki tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan juga tinggi. 6. Otot tekuk mengalami penyusutan. Dan 7. Alat kunyah dan juga gigi mengalami penyusutan. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yakni sebagai berikut. 1. Teori Nusantara. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Kerap, dan juga J. Crawford yang menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri dan bukannya dari luar. Hal ini juga dilandasi oleh beberapa alasan. 1. Bangsa Melayu merupakan bangsa yang memiliki peradaban tinggi yang tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Kedua, bahasa Melayu memang tidak memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Yang ketiga, adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan juga Homo wajakensis. Dan yang keempat, dikatakan bahwa adanya perbedaan antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. 2. Teori Yunan Tiongkok. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju selatan. Ya, hal ini juga dilandasi dengan beberapa hal. 1. Ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Hal ini membuka kemungkinan bahwa penduduk Champa yang ada di Kamboja berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus migrasi ini selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan migrasi hingga sampai ke wilayah Nusantara. Menurut teori ini, migrasi penduduk dari Yunan menuju Nusantara dilakukan melalui 3 gelombang, yaitu perpindahan bangsa Melanosoid, Proto-Melayu, dan juga Deutero-Melayu. 3. Teori out of Taiwan. Teori ini didukung oleh Heri Simanjuntak yang menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan dan bukan dari dataran Cina. Hal ini didukung oleh sejumlah argumentasi, yaitu 1. Dikatakan bahwa migrasi Taiwan itu tiba terlebih dahulu di Filipina pada tahun 4500 sampai 3500 sebelum Masehi dan kemudian melakukan migrasi ke daerah Nusantara, yakni ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Jawa, dan juga Sumatera. 2. Melalui penelitian genetika pada tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia, terungkap bahwa orang Indonesia mempunyai kecocokan genetika dengan orang Taiwan. Dan yang ketiga, melalui pendekatan linguistik menyatakan bahwa bahasa yang dipergunakan dan juga yang berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. 4. Teori out of Africa. Teori ini didukung oleh Max Ickman dan juga Herawati Sudoyo yang menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Mengapa demikian? Karena Homo sapiens merupakan manusia purba asli dari dataran Afrika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam berbagai gelombang migrasi. Hal ini didukung oleh kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria antara gen perempuan dan juga laki-laki, di mana diperkirakan manusia Afrika tersebut melakukan migrasi sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu menuju Asia Barat. Nah, melalui proses yang cukup lama dan juga proses yang cukup lambat mengakibatkan adanya perubahan dalam bentuk fisik akibat perbedaan lingkungan dari tempat asalnya. Menurut para ahli sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari berbagai bangsa-bangsa, yaitu bangsa Melanosoid. Merupakan bangsa tertua yang menghuni Kepulauan Nusantara yang tersebar di Riau, yakni suku Siak atau Sakai, dan suku Papua Melanosoid yang mendiami Pulau Papua, Kepulauan Kei, dan juga Kepulauan Melanesia yang memiliki ciri fisik sebagai berikut: berkulit hitam, berambut keriting dan berwarna hitam, berbadan tegap dan berbibir tebal, serta memiliki hidung lebar. Manusia wajak diperkirakan merupakan nenek moyang dari bangsa Melanosoid yang menduduki Pulau Papua dan juga Australia, yakni sebelum zaman es berakhir, yaitu pada tahun 70.000 sebelum Masehi, saat Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Mereka hidup secara berkelompok di sepanjang muara-muara sungai dengan cara hidup menangkap ikan, meramu, serta berburu di hutan belukar. Adapun bekas-bekas kebudayaan daripada bangsa Melanosoid, yakni berupa tempat-tempat perlindungan di bawah karang. Bangsa ini kemudian mengembangkan budaya perahu yang mereka gunakan sebagai sarana menangkap ikan dan juga berimigrasi ke daerah arah timur dan menjadi penduduk di Kepulauan Melanesia. Bangsa Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, Nusantara sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan juga Wedit. Sebutan Negrito merupakan sebutan yang diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka berkulit hitam mirip dengan orang Negro. Namun, sejauh mana kelompok Negrito bertalian darah dengan orang Negro di Afrika, itu belum diketahui secara pasti.
Sedangkan kelompok Wedit yaitu orang-orang yang terdiri dengan kepala mescepal dan letak mata yang dalam kulit coklat tua serta memiliki tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Dan persebaran daripada bangsa Wedit ini cukup luas seperti di Palembang dan Jambi, di Siak dan juga Sulawesi pojok tenggara, di mana mereka telah hidup dengan cara meramu dan juga mengumpulkan dari hasil hutan, serta memiliki kebudayaan yang bersifat sederhana. Bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke pulau-pulau paling timur di Pasifik, di mana mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan yaitu Yunan, yang kemudian berimigrasi ke Indochina dan juga Siam, serta kemudian menyebar ke kepulauan Indonesia. Nah, persebarannya ini berlangsung sekitar tahun 1500 sebelum Masehi yang membawa kebudayaan Neolitikum atau zaman batu baru, di mana mereka adalah orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara itu melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur barat, yakni melalui Malaysia, kemudian ke Sumatera, yang selanjutnya itu kemudian menyebar ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Kalimantan, dan juga Nusa Tenggara. Jalur yang kedua yaitu jalur timur melalui Filipina, kemudian sampai ke Sulawesi Utara, dan selanjutnya menyebar ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Maluku dan juga Papua. Bangsa Melayu tua merupakan ros mongoloid yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kulit sawo matang. 2. Memiliki rambut lurus. 3. Berbadan tinggi ramping. 4. Bermata sipit. Serta 5. Memiliki mulut dan juga hidung yang sedang. Adapun hasil dari kebudayaan daripada Proto-Melayu yaitu kapak persegi dan juga kapak lonjong yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat, seperti di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali. Nah, kebudayaan ini disebut juga dengan kebudayaan Bason Huabin. Adapun keturunan daripada Proto-Melayu itu ada suku Batak, suku Dayak, suku Toraja, suku Alas, suku Gayo, suku Nias, dan juga suku Mentawai. Bangsa Melayu Muda atau Deutro Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara, di mana persebarannya ini berlangsung sekitar tahun 500 sebelum Masehi yang membawa kebudayaan baru berupa perkakas dan juga senjata besi atau disebut juga dengan kebudayaan Dongson. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang berhasil melakukan asimilasi dengan Proto-Melayu tua yang masuk ke wilayah Indonesia itu melalui yang pertama itu jalur barat, yakni menempuh rute dari Yunan, kemudian ke Vietnam, kemudian ke Malaysia, sampai akhirnya di Nusantara. Peradaban mereka itu lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka telah memiliki yang namanya keahlian dalam mengerjakan logam dengan sempurna. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan membuat irigasi dan juga pelayaran yang lebih maju. Adapun ciri-ciri fisik daripada Deutro Melayu tidak jauh berbeda dengan masyarakat penduduk Indonesia saat ini. Seperti 1. Memiliki tinggi badan 135-180 cm. 2. Memiliki rambut antara coklat dan juga hitam. 3. Memiliki bentuk rambut itu antara lurus dan juga keriting. Dan yang keempat, warna kulit antara kuning langsat dan juga coklat hitam. Adapun hasil dari kebudayaan yang mereka tinggalkan yaitu berupa nekara, moko, bejana, perunggu, kapak corong, dan juga kapak persegi panjang yang dapat dijumpai baik itu di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Adapun keturunan daripada Deutro Melayu atau Melayu Muda yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, suku Makassar, dan juga suku Bugis.
Demikian pembahasan materi kita mengenai manusia purba dan juga asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terima kasih untuk seluruh anak-anak MIS yang sudah mendengarkan. Semoga semuanya paham ya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kalian dimanapun berada. Dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.